Hello, Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. Happy New Shalom Aleichem. Soul Seeker, saudaraku yang terkasih, jika kamu mendengarkan tayangan dari Think of Soul channel ini, hingga saat ini, aku percaya itu bukan sebuah kebetulan saja, tetapi itu adalah sebuah panggilan. Sebuah panggilan dari surga, sebuah ketukan lembut di pintu hatimu, sebuah bisikan Roh Kudus yang berkata, "Bangkitlah, hai engkau yang tidur, lihatlah waktunya hampir genap." Apa yang kita saksikan hari-hari ini bukan sekedar gejolak politik, bukan hanya pertikaian antar bangsa, bukan sekedar fenomena alam, tetapi adalah panggung ilahi yang sedang dipersiapkan bagi klimaks dari sejarah dunia ini. Kita hidup di ambang waktu tersebut, bukan waktunya untuk hidup dengan setengah hati, bukan waktunya untuk bermain-main dalam iman. Setiap hari yang kita jalani hari ini bisa saja menjadi halaman yang terakhir dalam buku kehidupan di dunia ini. Inilah kesempatan bagi dirimu untuk bisa dekat dengan firman-Nya. Maka dari itu, pergunakanlah kesempatan waktu ini yang hanya beberapa menit saja untuk menyimak, mendengarkan sapaan firman bagimu. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkanmu. Kita ikuti setelah tayangan video yang berikut ini. Silakan. Pendekatan firman ini dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, di dalam 2 Korintus 12 ayat 8 dikatakan tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Diceritakan pada perikop ini di mana Paulus sedang berjuang dalam doa menghadapi serangan iblis dalam doanya. Di sisi ini kita jangan sampai terkecoh atau terselamurkan jika di area kudus dengan Tuhan, iblis masih coba untuk mengacaukan doa kita dan menggugurkan pengharapan doa kita dan menjegal jawaban doa kita seperti Daniel, di mana Daniel dikatakan dalam kitab Daniel terdapat kisah mengenai bagaimana doa Daniel yang tertunda selama 21 hari. Hal ini dikarenakan adanya pertentangan rohani antara malaikat yang membawa jawaban doa Daniel dengan pemimpin kerajaan Persia atau sebuah kekuatan jahat. Malaikat Mikael kemudian datang membantu malaikat yang membawa jawaban doa Daniel, sehingga jawaban doa Daniel akhirnya dapat diterima setelah 21 hari. Pada ayat tersebut rupanya Paulus sudah menghitung sebanyak 3 kali dalam melawan utusan iblis supaya mundur dari hadapannya, supaya utusan iblis mundur daripadaku, that it might depart from me, menjauh dariku, di mana roh jahat itu ingin membangkitkan pemberontakan, to excite
to revolt, dalam doa to make stand off, untuk membuat menjauh dari dalam doa. Soul Seeker, kisah ini menunjukkan bahwa ada peperangan rohani yang terjadi di dalam dunia roh, dan bahwa doa-doa kita dapat tertunda jawabannya karena ada pertentangan dari kekuatan si jahat. Namun dengan kesetiaan dan ketekunan dalam menghadapi doa, maka kita dapat menerima jawaban dari Allah walaupun setelah mengalami penundaan, karena ada peperangan melawan penghulu udara. Memang kadang peperangan rohani baik dalam doa, tetapi juga ada dalam pewujudan sehari-hari. Misalnya kita berperang dan menghadapi orang-orang yang kesurupan dengan manifestasi daripada setan. Dalam kitab Markus 9 ayat 28, saat muridnya sendirian dengan dia di rumah, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Ayatnya yang ke-29, jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Apa maksud dengan berdoa? Kata jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Artinya, ia atau kita atau semua yang percaya harus mengalami yang namanya pengalaman-pengalaman dalam doa. Makanya jenis setan yang seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa. Tetapi kita harus mengalami yang namanya pengalaman dalam doa. Hal ini terjadi ketika Yesus melepaskan dan membangunkan seorang anak yang dikuasai roh setan, di mana orang banyak mengatakan jika anak itu sudah mati. Lalu ketika Yesus mendoakan, dikatakan roh setan itu keluar sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebat. Doa yang bagaimana terhadap jenis ini? Doa yang punya pengalaman dengan kuasa daripada Tuhan. Soul Seeker, doa supranatural dalam kekristenan mengacu pada doa yang melibatkan intervensi kekuatan ilahi di luar kebiasaan alamiah, dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang luar biasa atau yang tidak mungkin terjadi secara alami. Ini bisa meliputi doa yang meminta penyembuhan, doa yang meminta pembebasan dari kekuatan jahat, atau doa dalam situasi yang sulit dan membutuhkan intervensi ilahi. Kalau dituliskan di mana Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, berarti Paulus tahu persis halangan apa yang dihadapi daripada utusan iblis tersebut. Dan Paulus mampu membedakan roh manusianya dan roh setan. Dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 10, dikatakan bahwa kita mendapat karunia membeda-bedakan roh. Soul Seeker, di dalam pengalaman doa, ketika kita berdoa, kita harus tahu ini roh kita yang berbicara, atau roh Tuhan, atau roh setan yang coba mengacaukan. Dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan di sana, di mana iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kapan iblis menyamar sebagai malaikat terang? Di saat kita sedang berdialog dengan Tuhan, di mana iblis urun rembuk coba mengacaukan doa kita. Sehingga hal itu Paulus katakan kita harus bisa membedakan roh. Dalam 2 Korintus 12 ayat 8-9 dikatakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ini muncul dalam konteks Paulus yang sedang berdoa,
Di dalam doa, ia mengalami sebuah kelemahan dalam rohnya dan kesulitan di dalam rohnya. Dia merasa terbebani oleh berbagai tantangan, kesulitan yang dihadapinya. Memang dalam perjuangan doa, kita berhubungan dengan roh manusia kita yang lemah dalam mengawal perjuangan doa. Sementara Roh Kudus yang memberikan dorongan, kekuatan untuk kita bertekun dalam doa. Saudara ingat, pada waktu Yesus berdoa, murid-muridnya diajak berdoa untuk bertahan 1 jam saja tidak mampu. Roh manusianya lemah, roh manusianya mengantuk, roh manusianya tidak bisa berjuang. Sementara Roh Kudus membantu, memberikan dorongan yang kuat untuk bertekun dalam doa. Saudara paham bahwa roh manusia kita ini lemah. Di dalam doa kita kadang tidak bisa tekun, tidak bisa sungguh-sungguh. Beberapa kali kita berdoa mengetok pintu surga supaya Tuhan membukakannya. Bahkan dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus mau digambarkan sebagai hakim yang lalim, di mana seorang janda yang mengetok-ngetok pintu berkali-kali, dan karena menyusahkan, mengganggu hakim yang lalim itu, maka hakim lalim itu membuka pintunya dan menolong janda itu. Yesus dikomparkan dengan hakim yang lalim. Artinya hakim yang lalim saja mau menolong, terlebih lagi Tuhan Yesus. Dia akan menolong kita ketika kita bertekun dalam doa. Aku katakan tadi, banyak orang yang mengetok pintu surga, begitu dibukakan, hai anakku, sudah tidak ada. Dia minta pertolongan tetangganya. Dia tidak bertekun dalam doa. Dia mencari pertolongan yang lain. Di sana Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Soul Seeker, dapatkah kita mengidentifikasi kelemahan dalam doa kita? Kelemahan apa? Kelemahan dalam perjuangan doa. Ingat Musa yang tangannya ditopang oleh Harun dan Hur. Ketika tangannya lemah, dia turun, maka Israel kalah. Tetapi ketika tangannya bisa naik, maka Israel menang. Maka dikatakan firman Tuhan, Harun dan Hur menopang tangan Musa sehingga Israel menang. Dia dalam perjuangan doa harus kuat, harus terus punya pengharapan yang utuh. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Weak powers between the power of weakness. Weak powers, dalam kelemahan orang dapat berbuat ngawur, tidak berpikir, hilang integritas. Bahkan di dalam kelemahan orang berdoa, the weak power of prayer, orang bisa lemah, dia menjadi putus asa dan kecewa. Bahkan dia meninggalkan doanya. The power of weakness, artinya kelemahan orang percaya ada dalam kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi di sini kita harus mengakui dan menyerahkan ketidaksanggupan kita. Di dalam Keluaran 14 ayat 16-22, di mana Musa terpojok dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi ketika bangsa Mesir hendak menghancurkan Israel, dan di depannya ada laut. Bangsa Israel dan Musa terjebak, terpojok, dia tidak tahu bagaimana harus jalan keluar. Dan Tuhan hanya mengatakan, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Kebaskan tongkatmu itu kepada laut ini. Maka laut itu semalaman terbelah, sebuah angin yang besar membelah laut itu menjadi kering. Dan bangsa Israel bisa menjalani dan diselamatkan Tuhan. Soul Seeker, dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Setan selalu memberikan tuduhan-tuduhan dalam roh kita, sehingga kita menyalahkan diri kita, kita menghukum diri kita, sehingga kita tidak mempunyai suatu kekuatan untuk berdoa, tetapi kepala kita tertunduk karena kita takut, karena kita merasa tidak layak untuk berdoa. Soul Seeker tahu, Yesus mencari orang berdosa.
bukan Yesus menghalau orang berdosa, tetapi tangannya terbuka kepada orang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka datang kepada Yesus. Ada dua orang, yang satu seorang yang merasa dirinya benar. Dia berdoa di bait Allah sambil menaikkan tangannya. Dia merasa dirinya benar. Sementara di luar, di dekat pintu bait Allah, ada seorang yang merasa dirinya berdosa. Lalu dia mengatakan, aku tidak layak. Tetapi justru doa itulah yang membawa dibenarkan. Karena dia merasa dirinya tidak layak, tetapi dia terus mau mencari Tuhan. Soul Seeker, Paulus mengatakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, aniayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, oleh karena seizin Kristus. Soul Seeker, kalau kita lihat ini, bagaimana di dalam doa, dalam perjuangan doa, ada siksaan, ada sebuah kesukaran, ada aniaya yang ada dalam pikiran kita, dan juga ada kesesakan. Soul Seeker tahu, dikatakan dalam Lukas 4 ayat 1, Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Ayat ini menjelaskan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai. Jadi artinya kita diizinkan Tuhan untuk kita mengalami ujian iman di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, aniaya, dan kesesakan. Seizin Roh Kudus untuk kita mengalaminya. Makanya Paulus mengatakan, aku senang dan rela untuk imannya diuji. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Soul Seeker, ini bukan sebuah pedoman hidup saja. Kalau aku lemah, maka aku kuat. Ini bukan pedoman hidup, tetapi ini yang harus kamu alami. Bahwa di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ini kamu harus mengalami di saat kamu lemah. Kamu harus punya connecting dengan Tuhan. Karena ketika engkau lemah, jangan meninggalkan doa. Ketika engkau teraniaya, tersiksa dalam kesukaran, jangan tinggalkan doa. Tetap berdoa, tetap berjuang doa. Karena kuasa Tuhan menjadi sempurna. Hal ini seharusnya kita mengalaminya. Hari ini kita harus mengalaminya. Sebab kita akan melihat pertolongan Tuhan, melihat kuasa Tuhan yang sempurna di saat kita ada dalam penyerahan diri, jujur kepada Tuhan di saat kita lemah, di saat kita sukar, di saat kita sesak, di saat kita teraniaya. Karena apa? Di saat kita lemah, kuasa Tuhan turun atas kita. Soul Seeker, kiranya ini menjadi berkat. Aku akan berdoa bagi kalian semuanya. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang baik, bila hari ini kami masih diberi nafas, kekuatan dan kesempatan untuk hidup, itu semua karena Tuhan yang memegang hidup kami. Dengan tangan-Mu yang penuh kasih, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan hari ini. Terima kasih, karena kasih-Mu menopang kami, dan anugerah-Mu menuntun kami. Hingga hari ini kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami, supaya kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, tetapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Soul Seeker, kiranya ini belum menjadi berkat. Di dalam kelemahan terus berjuang, karena ada kuasa kekuatan Tuhan yang menyertai-Mu. Tuhan memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Amin. Sampai jumpa.